Welcome to chapel. Let's worship and praise God together. Let's prepare our heart and let's open this chapel with prayer. Let us pray. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik dalam hidup kami. Sekarang kami mau bersukacita, kami mau bersorak-sorai, kami mau memuliakan nama Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kami. Bekerjalah di masing-masing hati dari setiap anak-anak, guru-guru, orang tua, siapapun yang menyaksikan chapel hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai chapel ini. Haleluya, amin. Oke, everybody, semuanya ayo berdiri. Ayo yang masih duduk semuanya berdiri. Mari kita bergerak, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sukacita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi pujian terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mengasihi anak-anak-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, hati kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk melakukannya dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang sudah bertahta di atas puji-pujian dari anak-anak-Mu. Tuhan
Tuhan berkati siapapun yang sudah semangat memuji Tuhan. Kalaupun ada yang sekarang sedang sakit atau sedang tidak bersemangat, Tuhan yang sendiri datang memberikan semangat. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat menikmati firman Tuhan. Hai grade 5 and 6. Nah, tadi kita sudah memuji dan bernyanyi untuk Tuhan bersama-sama dengan Miss Tasya. Sekarang kita saatnya ingin mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Miss akan pimpin dalam doa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu hingga pada hari ini Engkau setia menyertai kami. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Beri kami telinga yang ingin mendengar, hati yang terbuka akan firman-Mu, agar biar firman-Mu menjadi berkat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, beri pengertian bagi kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Kita bisa sama-sama buka dari Alkitab kita, yaitu Mazmur 40 ayat 6. Yang bunyinya seperti ini. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Nah, kita tadi sudah membaca firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 6. Nah, Miss mau bawa kita atau ajak kita untuk mencoba berandai-andai gitu ya. Bayangkan ketika kalian berada di suatu titik di mana kalian tidak diperhatikan oleh orang lain, atau semua orang menghindari kalian gitu ya, dan atau mungkin orang lain mengejek-ngejek kalian, atau berbicara tentang hal yang buruk di belakang kalian. Nah, namun suatu ketika ada satu orang yang mau berteman dengan kalian di dalam kondisi di mana semua orang tidak mau menyukai kalian. Nah, bagaimana perasaan kalian? Pastilah kalian memiliki rasa terima kasih yang cukup besar ya. Seakan-akan kalian ingin berteman dengan orang tersebut untuk waktu yang cukup lama, atau mungkin ketika orang tersebut ulang tahun kalian ingin memberikan kado atau sebagainya. Nah, mungkin juga setelah kalian merasakan bahwa orang lain tidak ada yang ingin berteman kalian, namun ada satu orang yang ingin berteman dengan kalian, pasti kalian ingin cerita ke papa mama atau adik kalian ya, wah ada satu teman yang ingin berteman dengan saya gitu, meskipun saya sedang diejek-ejek oleh orang lain gitu ya. Pasti kalian ingin menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Begitu juga dengan penulis Mazmur ini, yaitu Daud. Kalau kita membaca keseluruhan pasal ya, dari pasal 40 ini, perikop dari pasal 40 ini yaitu syukur dan doa. Daud menuliskan Mazmur ini untuk menyatakan atau mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah atas kebaikan Allah yang sungguh tidak terbatas dalam kehidupannya. Kalau kita ingat-ingat, sangat banyak ya kebaikan Allah terhadap Daud gitu. Salah satunya nih, ketika Tuhan menolong Daud ketika ia dikejar-kejar oleh Saul, bahkan ia ingin dibunuh oleh Saul. Tuhan menyelamatkan Daud gitu ya. Bahkan pada saat itu juga Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Namun Tuhan mengingatkan Daud untuk tidak membunuh Saul. Nah, yang kedua kalau kita ingat-ingat lagi, dulu Daud sempat melakukan pembunuhan berencana gitu ya terhadap Uria, agar dia bisa menikahi istri dari Uria. Namun ketika itu Daud dengan tulus, dengan ikhlas, dia mengakui segala kesalahannya. Dengan hati yang hancur dia mengakui segala kesalahannya, dan Tuhan tetap mengampuni dia gitu ya. Dia bertobat dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu dua kebaikan Allah dalam hidup Daud, dari banyak kebaikan Allah yang telah Allah nyatakan kepada Daud. Nah, kebaikan Tuhan kepada Daud
dinyatakan gitu ya semasa hidupnya Daud. Nah, kalau kita tarik juga ke dalam kehidupan kita nih, kita lihat ya bahwa bagaimana Tuhan senantiasa menyertai kita dalam masa pandemi ini. Sebelum pandemi juga Tuhan menyertai kita, namun kita bawa ke konteks di mana saat pandemi terjadi gitu ya. Hampir 1-2 tahun gitu ya, kurang lebih 2 tahun kita mengalami pandemi. Sekolah dilakukan secara online. Nah, kita harus belajar secara online. Mungkin kita memiliki berbagai kesulitan dalam pembelajaran online gitu ya, tidak bisa bertemu dengan teman-teman maupun guru-guru gitu ya secara fisik, dan kita harus menatap layar laptop ataupun device gitu ya. Mungkin hal ini sangat membosankan untuk beberapa dari kita, atau sebagian atau hampir semua dari kita gitu ya. Namun kalau kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan gitu ya, anak-anak kelas 4 bisa naik ke kelas 5, anak-anak kelas 5 bisa naik ke kelas 6. Tuhan senantiasa menyertai kita. Dia memampukan kita melewati pembelajaran meskipun secara online ya, memampukan kita untuk memahami pembelajaran, membantu kita, menguatkan kita untuk melakukan setiap tugas yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita lihat lagi, mungkin orang-orang banyak yang tidak seberuntung dengan kita gitu ya. Kita masih tetap bisa bersekolah, mungkin orang lain harus berhenti sekolah karena mungkin orang tuanya tidak sanggup lagi untuk membiayakan karena harus kehilangan pekerjaan. Namun Tuhan juga tetap setia kepada orang tersebut. Namun kita bisa juga lihat bagaimana Tuhan juga baik kepada kita gitu ya, sehingga kita bisa tetap sekolah online, kita tetap bisa berkomunikasi secara virtual, dan terlebih lagi dalam masa pandemi kita lebih didekatkan dengan orang tua dan keluarga kita. Mungkin sebelumnya kita jarang berkomunikasi dengan mereka gitu ya, sekarang kita bisa lebih dekat dengan mereka, bisa lebih dekat dengan kakak atau adik kita. Nah, kebaikan Tuhan selalu bekerja meskipun dalam masa susah. Ketika kita ingat tadi dua kisah dari Daud, ketika ia ingin dibunuh oleh Saul dan ketika ia melakukan dosa atau melakukan pembunuhan gitu ya kepada Uria, namun kesetiaan Tuhan tetap ada pada Daud. Karena kalau kita lihat ya, Daud senantiasa berserah kepada Tuhan. Dia mengakui setiap kesalahannya. Nah, sehingga dia berkata bahwa aku ingin memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Karena Daud menyadari setiap kebaikan Tuhan. Nah, mungkin kita di saat-saat ini perlu untuk lebih lagi merenungkan ya, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Mungkin kita merasa segala sesuatu tidak adil gitu ya, kenapa harus ada pandemi gitu ya. Mungkin kalian merasa juga kapan pandemi ini berakhir. Namun kalau kita lihat kembali dengan rasa syukur yang lebih mendalam gitu ya, Tuhan senantiasa menyertai kita. Nah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dan merenungkan kembali nih kebaikan Tuhan terhadap Daud dan terhadap kita, terutama di masa pandemi ini. Sekarang Miss punya pertanyaan refleksi yang mungkin bisa kalian renungkan gitu ya di rumah masing-masing gitu ya nanti. Yang pertama, apakah senantiasa kita menyimak kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita menyadari bahwa Allah sudah melakukan begitu banyak kebaikan yang dinyatakan dalam hidup kita? Dan yang terakhir, sudahkah kita bersaksi tentang kebaikan Allah kepada orang lain melalui tindakan dan perilaku kita? Oke, nanti mungkin bisa direnungkan di rumah masing-masing. Sekarang saatnya kita untuk berdoa. Miss akan pimpin di dalam doa, lipat tangan dan tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat segala penyertaan-Mu, dan kiranya firman yang sudah kami dengar Kau meteraikan dalam hati kami, biar kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Kudus-Mu yang menuntun setiap langkah kaki kami, setiap langkah hidup kami, apapun yang kami lakukan, biar Tuhan yang
beri hikmat kebijaksanaan bagi kami. Bapa, selanjutnya kami ingin melanjutkan pembelajaran kami. Kau berkati guru-guru yang mengajar, berkati juga siswa-siswa yang belajar. Berkati Tuhan agar setiap yang kami pelajari ya senantiasa itu hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai sini chapel kita hari ini. God bless you.